kemudian saya ingin nah ini ya, jadi ini tadi koreksi ya. Jadi kita itu nilai N itu kalau kita pakai nilai N, maka nilai N itu harus kita koreksi. Jadi koreksinya itu namanya ini N160. Jadi N160 itu sebetulnya pengertiannya adalah kita koreksi ke 60% energy ratio. Jadi energy ratio itu ya di mana masing-masing peralatan itu ada energy ratio-nya. Jadi kalau kita lihat pada yang ini, jadi kalau Jepang energy ratio-nya begini, USA energy ratio-nya, nah makanya seringkali itu supaya dia standar ya dikoreksi ke 60, pasnya 60%. Ya. Karena begini, ini juga di samping alat seperti ini juga bisa kita koreksi juga terhadap ini. Semakin dalam ya itu ada faktor koreksi ya, faktor koreksi karena tegangan vertikal semakin dalam itu semakin besar. Nah, jadi maka kita koreksi terhadap CN ini tadi. Jadi ini semuanya adalah pengertiannya adalah koreksi. Ya, jadi SPT koreksi ya. Jadi kita bisa ini. Dan juga penting sekali ini kita koreksi. Kenapa? Karena energy ratio ini kan dari pabrikan. Tapi kadang-kadang yang juga yang aslinya besar seperti ini, tapi semakin lama dipakai di lapangan itu energy ratio-nya juga turun. Kenapa? Ya sudah berkarat lah, sudah inilah. Nah ini juga harus kita koreksi. Ya, biasanya itu ya kalau semakin jelek alatnya, ya maksudnya apa alat NSPT-nya itu sudah tua, itu biasanya nilai N-nya cenderung besar. Ya, itu tadi karena energy ratio-nya turun. Gitu. Nah, gitu. Jadi itu yang perlu dikoreksi ya. Jadi misalnya ini ada satu contoh ini. Jadi suatu nilai SPT ya, nilai SPT itu adalah 20 ya. Jadi SPT itu berapa N-nya? 20. Tetapi dia menggunakan 40% efficient hammer. Jadi efisiensi ratio-nya 40%. Maka kalau kita 60% kan, maka dia menjadi sebetulnya hanya 13,3 ya. Tapi kalau efisiensi ratio-nya 70%, ya pasti dia lebih dari 20. Maka kalau efisiensi ratio-nya lebih dari 60%, biasanya nggak usah dikoreksi. Ya, jadi koreksi itu kalau kita khawatir efisiensi ratio-nya kecil dari 60. Ya. Oke. Gitu ya. Jadi misalnya juga ada contoh sini, ada suatu SPT nilai N-nya 15, tapi efisiensi ratio-nya 55%. Ada SPT yang kedua, nilai N-nya 25. Ya. Nah, kalau misalnya berapa efisiensi dari yang second hammer, maka kita lihat nih efisiensinya second hammer itu hanya 32,9%. Jadi semakin kecil efisiensinya, efisiensinya, maka cenderung nilai N-nya besar. Ya, jadi itu yang perlu hati-hati terhadap nilai N ini. Ya, jadi nilai N di lapangan itu perlu kita cek, ya bisa kepada alatnya. Makanya sering diminta alatnya itu di maintain apa enggak. Di maintainnya bagaimana? Ya ini pakai misalnya apakah di
apa namanya itu ya selalu ditera kembali ya, ditera itu maksudnya dicek lagi apakah masih berfungsi dengan baik gitu ya, atau yang kita sebut dengan apa itu ya. Oke, saya kira sampai di situ ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Saya kira yang lain juga sampai seperti itu ya. Ini hanya koreksi, ya ini hanya contoh dari suatu ini. Ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ini baru untuk sampai ini baru QS ya. Minggu depan kita QP, sesudah itu baru kita coba untuk menyelesaikan satu persoalan fondasi tiang. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya.